kesempatan kali ini ayo dewe bahas apa ini? Apa? Kayak ini yang kemarin habis panas kita bahas mengenai kebijakan pemerintah terkait diperpanjangnya PPKM yang awalnya itu sampai 26 kan, 26 Juli terus kemudian 2 Agustus itu gimana menurut pandangan sampean? Dari kacamata siapa ini? Ya kita berbicara dari kacamata ya orang terpelajar dari yang mahasiswa dan orang terpelajar ya, kita menanggapi kebijakan tersebut bagaimana kita? Dari pandangan terpelajar. Jadi gini, PPKM itu sebenarnya kebijakan yang berlanjut ya. Kita bicara soal COVID. Ketika masuk pertama COVID itu di Indonesia, pemerintah kaget. Kemudian membuat kebijakan yang namanya PSBB dalam menangani COVID agar cepat selesai gitu. Ternyata sampai 2 hari raya ini, 2 hari Idul Fitri, 2 hari raya Idul Adha belum selesai COVID. Sebenarnya untuk masalah PPKM itu kelanjutan dari kebijakan yang kemarin di mana COVID gak selesai gitu. Artinya sebenarnya kebijakan itu sama saja. Iya. Kan sebelumnya kan ada istilah pertama kan PSBB awalnya, terus lanjut kepada adanya lockdown, terus baru itu PPKM darurat, ada PPKM mikro, terus ada PPKM berlevel 1, 2, 3 dan 4 gitu kan. Intinya itu hanya sebenarnya apa ya, perubahan istilah saja, sebenarnya kan isinya sama gitu. Iya, sebenarnya istilahnya sama. Dimana sebenarnya pemerintah itu kesulitan dalam menangani COVID, yang dimana solusi yang digunakan untuk mengatasi COVID yang nggak kerja, tapi tetap yang pakai itu saja. Jadi menurut saya kalau PPKM ya sama saja dengan yang kemarin, hanya istilah yang berbeda. Jadi kalau kita pakai cara yang sama terus menerus, ya pandemi ini nggak selesai tanpa kepastian. Hampir anniversary yang kedua ya. Iya, jadi nggak selesai. Kemungkinan sampai anniversary yang kedua ini corona. Panjang berlanjut ya. Terus yang mengenai PPKM kan itu kata sama saja, istilah saja yang berubah. Tapi kalau dari kacamata saya sedikitnya sedikitnya itu PPKM yang berlevel ini ada 1, 2, 3 dan 4 ini sedikit memberikan apa ya, mengurangi lah kekhawatiran dari masyarakat. Karena apa? Karena dengan dibuatnya berlevel sehingga apa ya, masyarakat itu tidak terlalu khawatir karena awalnya kan dibuat PPKM darurat, sehingga kata darurat itu dimaknai oleh masyarakat bawah tentunya kan wah gawat sekali karena darurat gitu loh, artinya nggak boleh ngapa-ngapain dari ini itu dan lain sebagainya lah, seperti itu kan karena tetapi ketika sudah dibuat berlevel ini menurut saya sedikit mengurangi kecemasan lah, menurut saya seperti itu. Jadi begini, kalau bicara soal level itu sebenarnya yang dilakukan PPKM itu sama saja dengan PSBB, hanya saja perbedaannya kalau PPKM pakai level, kalau PSBB yang digunakan adalah zona, yang dimana kalau PSBB kemarin itu hijau, kuning, merah, dan hitam. Hanya saja di PPKM itu level 1, 2, 3, dan 4. Tapi dalam pemerintah menangani COVID agar cepat selesai pandemi ini, ya sama saja dengan yang dilakukan tahun kemarin. Jadi ya nggak selesai. Kemungkinan kalau ini masih menggunakan cara yang sama yang kemarin, ya sampai hari kemerdekaan besok, bulan kemerdekaan ke depan ini, ya juga belum selesai. Artinya apa ya? Artinya PPKM berlevel ini sebenarnya hanya apa ya? Manipulasi daripada PSBB itu yang zonasi itu ya. Bisa dikatakan seperti itu Ya mungkin lebih tepatnya perbedaan istilah. Saja. Yang anehnya pemerintah itu masih menggunakan cara yang sama, yang dimana caranya itu masih nggak bekerja untuk mengatasi COVID. Kalau bicara solusi, sebenarnya ada solusi lain dari pikiran baru ya, dari komunitas New Mind dan Old Mind. Bicara soal New Mind dan Old Mind itu dimana New Mind dan Old Mind itu cara bernegara, ilmu bernegara. Old Mind itu dimana ilmu bernegara yang sudah lama, yang dimana kalau digunakan pada saat ini tuh ya doesn't work, nggak bekerja. Jadi kalau untuk bernegara dalam mengatasi hal apapun, kita bicara soal luas New Mind dan Old Mind-nya, maka New Mind yang lebih pas untuk sekarang sebenarnya. Hanya saja hal ini sudah diusulkan oleh beberapa kaum New Mind, hanya saja pemerintah nggak mendengarkan dan nggak memakai solusinya. Sayangnya seperti itu.
artinya pemerintah nggak pro lah dengan kaum kaum Yumen, katakan itu dianggap pemikiran kaum Yumen ini apa ya, nggak, ya kalau menurut dia nggak sesuai gitu loh, tapi kalau menurut kaum Yumen ini ya sesuai, kalau diterapkan bisa menjadi solusi seperti itu ya. Iya, bisa jadi seperti itu, tapi lebih tepatnya itu cara bernegara yang berbeda. Artinya gini juga kan, dari apa masuk ke Indonesia kalau nggak salah 2019 ya, COVID-19 ini, terus perlahan sampai sekarang bahkan merusak perekonomian masyarakat Indonesia kan. Sampai ya dengan adanya kebijakan PPKM ini banyak sekali pedagang-pedagang kecil itu yang di pinggiran, nasi goreng, pedagang dan lain-lain itu kan banyak gulung tikar kayaknya akibat daripada kebijakan ini. Iya, sebenarnya banyak yang belum tikar. Sampai kemarin itu ada kalau saya baca berita di situ ada para pengusaha itu sampai mengibarkan bendera putih di depan tokonya. Iya, bendera putih. Dan itu sebenarnya wujud dari mereka itu sebenarnya Kecewa. Iya, sebenarnya kalau bendera putih itu digunakan dengan istilah menyerah kan? Ya, Karena kan ya tandanya mereka sudah nggak kuat kalau seperti ini terus-terus. Berarti artinya apa ya, pemerintah kurang solutif. Tapi kan kemarin itu apa, pada tanggal beberapa itu kan daripada Pak Luhut Panjaitan kan sendiri sudah menyatakan, awalnya kan berbicara seperti itu, siapa yang nggak percaya kalau COVID sudah teratasi, sini sudah saya tunjukkan di depan mukanya. Yeah. Tapi kan setelah itu kan Pak Luhut mengklarifikasi bahwasanya meminta permohonan maaf juga, bahwasanya ya pemerintah belum bisa menyelesaikan mengenai hal ini. Bukan Pak Luhut saja, terus ada Pak Erick Thohir juga dari BUMN kan, itu kan sudah mau itu. Kira-kira itu bagaimana? Apakah itu menaikkan kepercayaan masyarakat kembali apa enggak? Soalnya gini, soalnya kan berdasarkan data ya yang saya baca, bahwasanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait menangani COVID ini dari awalnya itu ya, dari awal 60%, itu sekarang turun menjadi 43%, seperti itu. Jadi begini, untuk mengenai kemarin yang bahwasanya Pak Luhut mengatakan COVID teratasi, intinya seperti itu ya. Kemudian klarifikasi, beliau meminta maaf bahasanya mengenai hal ini karena virusnya bermutasi ke varian Delta, karena dan pemerintah pun juga nggak bisa mengatasi, akhirnya meminta maaf. Sebenarnya hal seperti itu pun pemerintah itu juga mengakui bahasanya dia nggak sempurna seperti itu, dan itu juga menimbulkan simpati masyarakat kepada pemerintah seperti itu. Tapi untuk mengenai caranya, Mas, untuk mengatasi COVID masih pakai cara yang sama. Sayangnya seperti itu. Sebenarnya banyak dari rakyat Indonesia pun sendiri, dari masyarakat Indonesia pun sendiri punya sebenarnya solusi untuk mengatasi COVID dari cara pertahanan negara. Sebenarnya banyak negarawan juga yang menyampaikan solusi bagaimana mengatasi COVID, tapi sayangnya dari pemerintah pun tidak pakai cara seperti itu, juga tidak mendengarkan. Ya, berbicara mengenai mengatasi COVID ya, karena untuk mengatasi COVID ini saya rasa kan kalau negara semuanya terdampak. Terus mengenai solusi kan kemarin juga pemerintah sudah mencanangkan bahwasanya seluruh warga Indonesia itu wajib yang namanya vaksinasi. Artinya semua warga Indonesia wajib divaksin guna apa ya, sedikit menanggulangi COVID itu. Apakah itu juga menjawab apa tidak menjadi solusi menurut saya itu? Begini, kita melihat dari sudut pandang dari beberapa negara bagaimana mengatasi COVID mereka. Contoh saja negara Amerika dan Cina, contohnya seperti ini. Dari Amerika dulu ketika COVID masuk ke Amerika, itu pada saat zamannya Trump itu membuat kebijakan. Sebelum ceritanya ada data sebenarnya Bu Siti Fadila itu pernah mengatakan virus itu pasti bermutasi, yang maksimal biasanya itu 3 kali. Itu dari pandemi pertama flu Spanyol itu seperti itu sampai sekarang. Jadi ada 3 mutasi. Ini masing-masing mutasi kedua varian Delta. Kalau ibarat bola dilempar itu pasti mantul. Ketika mantul, pantulan pertama itu pasti tinggi, kedua terendah, ketiga paling terendah, seperti itu. Untuk yang pertama, virus itu tidak begitu ganas. Untuk mutasi yang kedua,
lebih ganas, dan yang terganas mutasi yang terakhir, yang ketiga, seperti itu. Jadi kebijakan Donald Trump melihat dari data itu, dia menggunakan cara di mana caranya mungkin ini sedikit kejam. Gimana? Dia menggunakan cara di mana masyarakat Amerika, rakyat Amerika itu dibuat semuanya terpapar mungkin. Apa? Kok bisa? Iya, karena yang dilihat Donald Trump adalah mutasi naturali imun dari manusia. Kalau pikirannya Trump begini, kalau pertama ketika pandemi pertama, virus varian pertama itu sudah dikasih vaksinasi, maka nanti di gelombang keduanya, mutasi yang kedua pasti akan terpapar lebih parah lagi. Jadi kebijakan Donald Trump itu membuat semua masyarakat Amerika dibuat terpapar. Jadi nanti untuk gelombang kedua, virus varian kedua, imun manusia, imun masyarakat Amerika itu lebih kebal, Menyesuaikan. iya, menyesuaikan. Dan itu secara alami, dan itu saintifik sebenarnya. Virus yang database-nya bermutasi 3 kali itu pun itu saintifik. Sejak adanya flu Spanyol itu juga seperti itu. Manusia pun imunnya pasti berubah karena menyesuaikan dengan keadaan, itu pasti. Dan itu juga saintifik. Oke. Itu kan. Oke. Gimana? Aja. Dari Cina ini Mas ya. Iya. Kalau yang digunakan Cina, yang pertama adalah pemberian gizi yang vitamin pada masyarakat. Karena di Cina itu negara produsen pasti di sana itu produksi apa saja ada. Jadi negara Cina itu memang dari dulu sampai sekarang apapun ada, seperti itu. Kalau di Amerika itu lebih besarnya infrastrukturnya, tapi kalau di Cina produsennya. Di Cina itu membuat vaksin, yang vaksinnya itu dari dalam negeri sendiri, bukan impor pastinya. Vaksinnya dibuat dari diri sendiri dan pemberian vitamin. Dan kemudian membuat aplikasi, dan itu harus diinstal di seluruh rakyat Cina. Aplikasi apa itu? Itu aplikasi di mana untuk mengecek, mengkoordinir dari masyarakat Cina. Tujuannya Tiap itu orang punya HP itu install itu. Untuk apa itu? Aplikasi untuk pendataan masalah tentang COVID. Jadi untuk mengetahui ya, siapa saja yang terdampak, terus mengatasinya bagaimana berdasarkan data seperti itu. Iya. Dan Cina itu mencetak uang sendiri untuk alat-alat kesehatannya. Untuk apa ya? Produksi APD, PCR, antigen, APD, vaksin, semuanya cetak uang sendiri dan produksi dalam negeri. Yang digunakan ya MMT tadi, model monetary theory yang digunakan. Oke. Karena seperti ini mengenai vaksin ya, karena Indonesia kalau vaksin kan impor ya dari Cina. Iya. Mengenai itu bahwasanya sebenarnya kan dari Indonesia sendiri itu punya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang ya luar biasa lah ilmunya. Bahkan banyak sekali yang menawarkan mengenai daripada membuat vaksin, terus punya ya vaksin sendiri lah. Tetapi kenapa kok ya pemerintah malah gak menerima itu, bahasanya itu buatan negeri sendiri. Kan apa salahnya mencoba kan? Toh kalau gagal ya gak masalah itu. Daripada kita harus, kalau ada berhasilnya kan berarti luar biasa. Daripada kita harus impor dan sebagainya, kan hutang kan semakin banyak. Nah, sebenarnya gini. Ya itu tadi masalah tentang pemerintah sekarang yang dalam membuat kebijakannya ya outline itu tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bergerak. Jadi yang dilakukan adalah ya impor vaksin, bukan meniru Cina, meniru cara apa yang dilakukan Cina, tapi ya pakai caranya sendiri yang dimana vaksinnya impor sebenarnya. Sebenarnya dulu itu ada yang digunakan Pak Terawan, itu ada vaksin Nusantara. Tapi yang lebih dominan di Indonesia itu sayangnya vaksin yang dari impor sayangnya. Iya, Sinovac gitu. Iya. Jadi yang digunakan banyak kan ya vaksin yang dari impor. Sebenarnya bisa Indonesia membuat vaksin, bahkan iya bisa. Saya yakin juga bisa karena banyak ilmuwan yang sudah menawarkan diri itu. Di India itu nggak pakai vaksin mengatasi COVID. Pakai apa ya? Pakai obat dan vitamin. Bisa itu saja. Anehnya seperti itu. Padahal India itu kalau dilihat dari penduduk terbesar. Itu sempat kalau besar juga dari itu. penduduknya itu terbesar. Tapi kalau mengatasi COVID cepat, dia berdikari
berdiri di atas kaki sendiri tanpa impor, membuat obat sendiri. Luar biasa ya. Kembali lagi kepada apa ya yang tadi mengenai kebijakan daripada PPKM yang diperpanjang sampai 2 Agustus ya. Kira-kira menurut sampean kira-kira apakah ini bisa diperpanjang lagi atau sudah sampai situ? Kalau dilihat dari kalau pakai cara yang sama, iya. Diperpanjang. Kemungkinan besar, Sampai tapi nggak 100%. Kemungkinan besar pandemi masih belum selesai. Karena gini, sebentar lagi kan Indonesia akan menjadi tuan rumah PON ya di Papua kan. Iya. Bahkan Papua kemarin sempat konfirmasi bahwasanya akan memperlakukan lockdown selama 2 periode ataupun 1 bulan sampai tanggal 28 Agustus itu mau lockdown untuk persiapan PON itu. Tapi kalau menurut saya ini akan selesai diperpanjang gimana ya kira-kira? Kalau masa PPKM diperpanjang, mungkin dari beberapa daerah yang diperpanjang. Untuk Papua mungkin nggak seberat sangat parah seperti di Jawa dan Bali. Soalnya juga pesan dari presiden itu kan katanya kalau nggak salah ya kalau bisa untuk di Papua besok PON itu harus ada penonton gitu. Iya. Berarti kan itu harus ada mungkin tes PCR dan harus menunjukkan bukti sudah vaksin terus swab dan sebagainya yang ketat harusnya. Iya. Itu tantangan pemerintah di mana COVID harus selesai sebelum PON sebenarnya. Mampu enggak masalahnya? Ya kalau pakai cara yang sama mungkin kemungkinan besar tidak, tapi kalau pakai cara baru sebenarnya ada solusi loh. Saya ada dari diskusi dari beberapa newsman pun ada solusi sebenarnya bagaimana mengatasi COVID. Kalau bicara soal asal usul COVID itu sebenarnya war tool. Apa itu? Alat perang. Sebenarnya COVID itu biological warfare. Kalau kita melihat dari asal usul COVID dulu Diciptakan. Jadi pandemi itu nggak ada, yang benar adalah pandemi sebenarnya. COVID itu diciptakan, pandemi itu diciptakan. Kalau kita bicara soal di dunia geopolitik ini mas ya, tapi kita nggak bicara soal seperti itu. Iya. Mungkin dari penonton pun nggak mau dengarkan lah, mungkin hal seperti itu juga nggak mau tahu ya. Oke, ya kita lebih sederhanakan saja lah. Kita kembali kepada masyarakat ataupun rakyat bawah karena kita kan juga berasal dari kaum bawah ya. Iya. Bahwasanya akibat dari pandemi ini yang sudah hampir 2 tahun anniversary ini sangat betul-betul menyiksa masyarakat bawah, terutama para orang-orang yang punya usaha dagang kecil-kecil di pinggir jalan tuh sangat terdampak. Bahkan kemarin yang viral banyak sekali kasus sampai ini ya saya bacakan kemarin adanya pemilik kedai kopi itu didenda 5 juta gitu. Tapi dia milih untuk dipenjara selama 3 hari itu karena dianggap melanggar daripada kebijakan PPKM. Karena ya kalau dia tidak dagang ya tidak bisa makan seperti itu. Ini siapa yang salah sih? Nah, segini dilema ya, benar pemerintah juga dilema untuk mengatasi COVID ya. Kalau dibiarkan kegiatan biasa saja, kesehatan terancam. Betul. Tapi kalau kita mengatasi di mana kesehatan paling diutamakan, sangat fokus, sangat ketat, ekonomi juga terancam. Ini berdilema dari pemerintah dari sekarang. Sebenarnya untuk masalah mengenai tadi mas ya, terkait masalah seorang pedagang kopi yang dipenjara itu 3 hari atau denda 5 juta, sebenarnya nggak sampai seperti itu loh. Sebenarnya bisa kok diedukasi sebenarnya. Mereka itu hanya jualan kopi, tidak melakukan tindakan kriminal. Gak usah sampai di penjara. Seharusnya divisi Humas Polri pun memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Ya sebenarnya nggak semua, kayaknya cuma oknum-oknumnya saja. Soalnya kan kemarin sampai ada tuh ya Satpol PP memukul seorang wanita yang sedang hamil gitu kan, sampai ada kasus itu juga kan. Tapi ya ada beberapa juga yang kemarin beritanya Satpol PP itu yang memberikan edukasi, membiarkan ya tetap boleh berdagang tapi delivery, take away, tidak boleh ada pengunjung di situ, hanya dibatasi selama 20 menit gitu kan. Itu kan kayaknya lebih mengedukasi daripada harus pakai kekerasan yang brutal dan sebagainya. Ya memang harusnya seperti itu. Kalau masalah hal seperti ini, aparat itu sebenarnya yang diatasi itu bukan orang yang berdagang, tapi kerumunan sebenarnya. Lebih tepatnya kalau ada kerumunan, ya diatasi hal seperti itu. Iya betul sekali. Mungkin
Ya memang dilema, posisi sekarang ini sangat dilema, kita mau beraktivitas ya salah, kalau nggak beraktivitas ya gimana kita mau hidup sehari-hari seperti itu kan. Terutama oke, kita setelah kita membicarakan mengenai hal tersebut, terus kembali kepada masyarakat, tidak terlupa kita harus juga membahas mengenai pelajar. Di sini kita harus membahas pelajar karena tidak bisa dipungkiri pelajar ya sangat-sangat terdampak akibat COVID-19, bahkan ya sekolah daring, kuliah daring, ilmu tidak dapat tetapi tetap harus bayar. Terus lulusan pun diragukan sekarang, itu tidak punya kompetensi diri, itu bagaimana kira-kira? Mungkin untuk yang dilakukan adalah membuat kegiatan produktif sekarang untuk pelajar, mungkin dari siswa yang sekolah mungkin melakukan kegiatan yang dimana mengasah skill dan passionnya, mungkin untuk sekarang seperti itu. Artinya gini, sebenarnya kalau mengenai mengasah potensi diri itu kan sebenarnya kayaknya Pak Nadiem sudah pernah mencanangkan namanya sekolah merdeka kan? Dalam artian siswa dan mahasiswa itu dibebaskan untuk berkarya sesuai dengan passionnya. Cuman kayaknya program itu gak tahu, saya kurang disambut baik atau penyampaiannya yang kurang pas atau bagaimana, saya juga kurang paham. Mungkin dari kampus Merdeka seperti itu pengedukasiannya dan penyebarannya pun masih kurang luas sehingga. Artinya berarti perlu adanya stakeholder yang memang dia itu memiliki kesadaran tinggi dan memang punya rasa sosial tinggi untuk lebih bisa mensosialisasikan kembali lah kepada teman-teman yang masih belum paham hal itu, bahwasanya ini memang sebenarnya pemerintah punya kebijakan yang sifatnya bisa memberi solusi untuk teman-teman di bawah. Ini seperti itu ya. Sebenarnya itu, tapi karena pemerintah tadi masih gelagapan ya, masih fokus dalam kesehatan dan ekonomi, mungkin hal seperti itu pun nggak jadi hal fokus utama. Tapi nggak bisa juga, dalam artian memang pendidikan juga penting di Indonesia karena ya negara kan ya maju enggaknya dan sebagainya kan ditentukan oleh orang-orang yang belajar. Ya, seharusnya memang seperti itu. Iya. Tapi sayangnya pemerintah sekarang pun nggak sampai harus seperti itu. Bahkan kemarin ada kebijakan pemerintah bahasanya pendidikan dikasih pajak. Itu masih belum diputuskan. Ya masih diputuskan. Tapi masalah untuk wacana itu, bahkan sesudah COVID masih mencanangkan itu. Saya masih kepikiran seperti itu pemerintah. Ya, saya juga galau mendengar wacana tersebut. Saya juga galau bahwasanya kok bisa pendidikan mau dikenakan pajak gitu loh. Artinya kan bahwasanya keputusan dari sebelumnya kan yang dulu bahwasanya ya pendidikan nggak pernah kena. Dalam artian ini kalau apa ketika sudah diberikan pajak ini akan memberikan solusi kepada pendidikan Indonesia lebih baik atau justru malah lebih buruk? Karena yang daripada katakan pendidikan ini mendapatkan anggaran dari APBN kan nomor 2 daripada pertahanan. Ini saja tingkat daripada pendidikan Indonesia itu masih rendah tuh. Apalagi kalau dikurangi ini apa menjadi beban atau menjadi solusi? Mungkin caranya mungkin seperti itu. Untuk terkait mengeluarkan dana yang banyak, ya sebenarnya itu nggak masalah. Hanya saja dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan caranya, kalau caranya masih seperti caranya outline, ya doesn't work, gak bekerja, stuck seperti itu terus. Oke. Harus pakai cara baru, pakai cara nyumai pastinya. Iya, soalnya kan kita tahu lah akibat pandemi seperti ini kan anak-anak itu siswa-siswa mahasiswa itu kan belajar dari rumah, harus kabari daring dan sebagainya, sulit menerima daripada materi yang disampaikan sehingga kompetensi saya rasa juga kurang gitu. Perlu adanya teman-teman di luar itu ya kembali menggali dirinya, potensi dirinya itu ya di luar gitu. Dalam arti ya nggak harus gimana tapi berusaha menggali potensi terus dikembangkan. Kalau saya seperti itu kan sekarang bisa lewat internet kita cari browsing di YouTube kan juga banyak sehingga nanti bisa berkembang. Iya sebenarnya perlu kalau untuk pelajar mungkin yang sekarang lebih tepatnya itu harus inisiatif untuk mengasah skill dan passionnya sesuai dengan minatnya, mungkin seperti itu. Dan itu kalau diasah sampai matang pasti akan jadi expert. Seorang expert pun pasti dulunya seorang pemula pastinya. Oke, iya betul sekali. Bahkan ya kita tahu lah bahwasanya sampai perusahaan terbesar
yaitu Google kan. Itu kan bahkan merekrut daripada pegawainya itu sudah tidak memakai ijazah. Ya. Artinya apa? Artinya yang diunggulkan ataupun yang dicari adalah skill kunci utama. Kreativitas dan skill. Oke, betul. Artinya apa? Ijazah tidak akan berlaku, gitu. Iya. Kemungkinan. Kalau melihat ke depan, mungkin kalau dia dari Tempo dulu Mas ya, kebanyakan orang itu melihat dari lulusan apa gitu ya. Ya, jurusan Tapi apa? untuk kedepannya banyak dari perusahaan. bahkan bukan hanya perusahaan, bahkan banyak orang sudah nggak melihat hal seperti itu, karena untuk melihat sarjana pun sekarang sudah banyak. Untuk sekarang mungkin orang itu melihat dari kompetensi, melihat dari track recordnya, perjalanannya seperti apa, juga melihat dari skill seperti itu. Jadi yang perlu diolah ke depannya itu yang lebih fokusnya ya ke hal itu. Pasti ke depan insya Allah bermanfaat. Iya, betul. Kalau saya sendiri nih ada 3K yang saya pegang untuk bergerak. 3 itu, yang pertama kita harus punya kompetensi, yang kedua adalah kita harus kolaborasi, yang ketiga adalah koneksi. Ketika kita sebagai seorang pelajar pemuda punya 3K ini, pasti saya yakin kita bisa bergerak, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan passion kita, gitu. Menurut saya 3K itu kan. Iya. Ya mungkin itu. Lalu kita bahas lagi mengenai, masih di ranah pendidikan, mengenai efek pandemi ini. Banyak sekali juga teman-teman itu yang mengeluhkan. Artinya apa? Bukan, oke lah kalau dari segi pembelajaran kita ya sama, saya rasa daring semua dan sebagainya. Tapi bukan hanya mengenai itu, tetapi ya mengenai dana pendidikan. Artinya setelah sudah daring, tapi teman-teman kan kok masih bayar mahal dan sebagainya, bahkan masih ditarik ini itu dan sebagainya. Ini sebenarnya apakah kebijakan pemerintah seperti itu, apa hanya oknum saja kalau menurut saya? Kalau menurut saya sih, lihat dari data ya Mas. Ini data mungkin ya, ini saya ada data, tapi datanya nggak begitu lengkap ya. Tapi ini bukan menjadi acuan juga, kemungkinan itu dari oknumnya. Kan seperti itu. Oknum, jadi ada oknum-oknum yang menyelewengkan kebijakan. Bisa jadi. Jadi ya saya rasa ya iman dalam artian ya nggak takut dosa gitu, karena kan ini untuk pendidikan tuh, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, berbicara mengenai setelah pendidikan, kembali lagi mengenai ya tetap COVID-19 dengan kebijakan PPKM yang berlevel. Yang saya mau bahas lagi itu mengenai apa tadi? Kok lupa saya? Mengenai kebijakan pemerintah PPKM berlevel 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya lupa Pak. Artinya gini, kebijakan ini kan dibuat mendesak ataupun darurat seperti itu. Lalu ini gimana? Apakah masyarakat ini kita akan terus mengikuti kebijakan ini karena kita sebagai warga yang taat, atau mungkin prediksi saya ke depan ada pemerintah yang akan melakukan pemberontakan? Kan kemarin sempat ada demo itu, ojek online juga itu. Untuk hal itu saya tidak bisa memprediksi Mas ya. Untuk hal itu mungkin siapa yang bisa memprediksi hal seperti itu? Iya. Mungkin itu. Hanya saja mungkin kalau ini masih COVID nggak selesai, kemungkinan kepercayaan pasti turun. Bahkan yang pro pada pemerintah, pada kebijakan pemerintah saat ini pun pasti kepercayaannya pun hilang kalau masih belum selesai. Ya mungkin untuk pemerintah ya untuk harus cepat selesai gitu. Karena sangat mengkhawatirkan sekali akibat pandemi ini semakin kesini, terus banyak sekali orang terdampak, terus banyak sekali yang meninggal kan. Iya. Kemarin saya sempat lihat itu bahwasanya ada berita yang menyatakan banyak sekali mafia-mafia yang memanfaatkan daripada pandemi ini. Iya. Untuk apa ya? Semisal kayak kematian itu, kalau di agama Kristen hidup Buddha kan ada yang namanya kremasi itu, yang dibakar itu kan mayatnya.
Itu loh kemarin sempat Pak siapa itu Yusuf Hamka itu mengatakan bahwasanya ini ada mafia-mafia yang memanfaatkan ini untuk kepentingan. Bahkan itu harganya kremasi itu berapa? 80 juta Pak. Untuk hal seperti untuk kita bicara soal mafia. Ya, mafia itu kalau dimanapun itu ada pasti. Kalau di Indonesia dari dulu juga ada. Bahkan sebelum adanya COVID pun juga ada ya. Tapi artinya gini kan, ini darurat gitu loh. Kok sempat-sempatnya memanfaatkan ini untuk memperkaya diri kan? Gak manusiawi sekali kan? Bahwasanya sebenarnya kita kan kalau berbicara mengenai hukum dan sebagainya kita kan harus humanis. Tetap mengutamakan ya keselamatan manusia gitu loh. Iya. Tapi yang namanya mafia itu pasti melihat dari kepentingan. Kalau melihat COVID pun, melihat pandemi pun, yang mereka lihat itu dari sudut pandang mafia. Yang mereka lihat itu bukan banyaknya masyarakat yang mengalami kerugian, tapi yang mereka lihat sebenarnya adalah kesempatan di situ untuk kesempatan yang kesempitan. Ya pasti. Itu sangat. Namanya mafia pasti seperti itu. Apa nggak takut kualat, takut dosa itu. Dalam artian seperti ini karena apa ya? Ya kalau apa ya keluarganya itu mampu, oke lah nggak masalah. Tapi bagaimana dengan apa ya mereka yang keluarganya nggak mampu atau kurang mampu kan kasihan gitu. Iya. Sementara dengan dicekik dengan biaya yang begitu besar untuk apa ya mengantarkan saudaranya, mengantarkan keluarganya kepada persidangan terakhirnya itu kan ya sangat tidak manusiawi kalau misalnya mencekik seperti itu dengan malah apa memahalkan harga dengan alasan seperti ini dan sebagainya. Itu kan sangat tidak manusiawi sekali menurut saya. Iya memang dari dulu tindakannya nggak ada yang manusiawi. Sangat apa ya memanfaatkan kesempatan sekali. Itu juga kemarin sempat kan ramai juga berita mengenai ada TKA kan, jadi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia saat PPKM darurat itu katanya tengah malam itu masuk ke Indonesia tanpa adanya apa surat vaksin, tanpa adanya swab dan sebagainya. Itu gimana kok bisa apa jadi pemerintah yang lalai apa memang ada oknum-oknumnya? Kalau ditanya pemerintah itu untuk hal seperti ini tuh, untuk hal masalah TKA asing masuk dan masyarakat Indonesia sendiri pun diberi instruksi untuk berhenti bekerja, sedangkan TKA asing pun masuk, itu sebenarnya menimbulkan kekecewaan ya. Sebenarnya banyak dari masyarakat yang kecewa kok seperti ini pemerintah seperti itu. Kan pemerintah pun kalau ditanya kalau menjawabnya karena kita jangan sampai kita itu sudah Cina itu sudah investasi ke kita, itu alasannya. Jangan sampai membuat negara Cina itu kecewa. Hal seperti itu. Sayangnya jawaban seperti itu juga menambah kekecewaan dari sudut pandang saya sendiri. Kalau bicara soal bernegara, kalau membangun negara untuk pemerintah sekarang itu kan ya menunjukkan FDI, Foreign Direct Investment, yang dimana menggunakan investasi dari luar. Jadi hal seperti itu pun dipandang penting untuk pemerintah sekarang. Seperti itu. Sayangnya kalau Newman caranya berbeda, gak seperti itu dalam membangun negara. Berarti kan ketika apa kita untuk menyelesaikan COVID ini hanya sudah hutang berapa triliun. Nah, kemungkinan kalau ini semakin panjang juga, apakah ada kemungkinan juga Indonesia akan hutang kembali? Kemarin juga di berita bahasanya Menteri Ekonomi hutang lagi untuk mengatasi COVID gitu ya. Itu berita terbaru. Sayangnya untuk saya pribadi untuk mengatasi COVID dengan cara hutang itu bukan cara Newman. Kalau justru menambah hutang. Dan pun COVID kalau diselesaikan dengan cara seperti ini ya nggak selesai akhirnya ya menyengsarakan, terjebak di lingkaran setan. Menyengsarakan COVID nggak selesai, hutang lagi mengatasi COVID, hutang lagi mengatasi COVID. Hal itu terus jalan seperti itu, terus nggak selesai. Mungkin kalau untuk mengatasi COVID tiru Cina, jangan ikut apa maunya Cina sebenarnya, tapi tiru apa yang dilakukan Cina dalam mengatasi COVID. Insya Allah cukup selesai COVID di Indonesia. Caranya bukan mengikuti, tapi tiru. Lebih tepatnya tiru apa yang dilakukan oleh Cina. Nanti sudah dijelaskan kan, Cina mencipta uang sendiri untuk alat-alat kesehatan. Insya Allah COVID di Indonesia cepat selesai dengan cara itu. Oke.
Jadi panjang sekali yang mengenai COVID itu bahwasanya memang apa ya, nggak pernah selesai sampai sekarang bahkan. Terutama kita yang dari kaum pelajar yang masih pelajar sulit belajar, terus nggak bisa tatap muka, tidak bisa merasakan bangku sekolah, tidak bisa merasakan bersosial dengan teman-teman, sangat-sangat terdampak sehingga apa ya, sedih sekali lah. Saya juga merasakan tersebut, sedih sekali gitu kalau harus merasakan dari awal mulai masuk sekolah sudah tiba-tiba lulus, nggak tahu temannya, nggak tahu kelasnya, nggak tahu gurunya siapa dan sebagainya, kan itu sangat mengecewakan menurut saya. Mungkin saya harapkan juga mungkin pemerintah cepat lah tanggap sehingga COVID ini cepat selesai, terus kita juga bisa belajar sebagaimana biasanya, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bersosial, terus juga apa ya, komunikasi juga nggak terhambat, terus aktivitas bisa berjalan. Harapannya kan seperti itu kira-kira semuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat pelajar desa sudah mengikuti daripada pembicaraan kami. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita bahas pada podcast hari ini ya bisa bermanfaat dan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semuanya di rumah. Untuk teman-teman pelajar, jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan karena kondisi semakin darurat. Itu pesan kami. Terima kasih. Salam pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.